kami sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Raidon SEMN. Saya merupakan salah satu peserta pada Universitas Kristen Nangka kita dengan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu manajemen keuangan. Untuk mata kuliah manajemen keuangan ini, 3 SKS atau bobotnya itu 3 SKS dengan semester yang diambil untuk mata kuliah ini yaitu semester itu. Untuk mata kuliah manajemen keuangan di sini ada 2 capaian pembelajaran, baik itu capaian pembelajaran program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran program studi, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan tertutup serta menguasai kajian teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen dan pada berbagai jenis organisasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, menginternalisasi nilai dan norma serta etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis, fungsi manajemen, dan fungsi organisasi pada berbagai jenis organisasi dan perusahaan. Yang kelima, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkan dalam rencana operasional. Yang keenam, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Yang ketujuh, menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup studi pada lingkup kualitatif dan kuantitatif secara eksploratif, deduktif dan verifikatif. Yang kedelapan, menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kesembilan, menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional, dan global. Yang kesepuluh, menguasai kaidah dan teknik lintas fungsi, level organisasi, dan budaya. Yang kesebelas, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahlian. Yang ke-12, mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Dan yang ke-13, berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkannya menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional. Jadi berikut adalah beberapa atau capaian pembelajaran baik pada studi maupun mata kuliah. Sekolah sendiri ya, sekolah sendiri. Pada materi tentang biaya modal. Kalau menggunakan kita sudah tampil pada sumber pendanaan
Hari ini kita lanjut pada biaya modal. Oke, sebelum itu kita lakukan ini. Ada yang tahu biaya itu apa? Silakan. Biaya itu apa? Itu biaya ya. Kalau modal, apa itu modal? Ada yang tahu? Silakan. Modal adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa atau untuk menjalankan suatu usaha. Modal dapat berupa uang, aset, atau sumber daya lain. Ya, dan itu definisi dari biaya dan juga definisi dari modal. Oke, bisa dicatat ya. Dari sini biaya modal atau pengertian biaya modal itu adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana. Ya, jadi itu definisi dari biaya modal. Ya, jadi itu biaya real atau biaya nyata yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana. Ya, dan dana itu baik berupa utang, ya, jadi baik berupa utang di sini. Oke, jadi dia berupa utang, berupa saham preferensi, saham biasa dan laba yang ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Ya, jadi itu pengertian dari biaya modal. Oke. Nah, dalam biaya modal itu, ya, itu bisa ditentukan atau penentuannya itu dilihat dari besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan atau dana yang diperlukan. Terus yang ketiga, konsep biaya modal itu adalah kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disiapkan atau rate of return. Dari sisi investor, ya, dari orang investor itu tahu tentang pemilik modal. Tahu tentang besar misalnya kita perusahaan kita mau pinjam mendapatkan pinjaman. Nah, orang yang meminjamkan kepada kita itu bernama apa? Tingkat rendahnya rate of return atau tingkat keuntungan yang disiapkan itu merupakan tingkat keuntungan yang diminta. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang tingkat keuntungan yang disyaratkan, ya kita ngomong tentang apa? Keuntungan. Keuntungan pada perusahaan, dia harus menggunakan dana yang sudah disediakan untuk apa? Memperoleh atau mendapatkan keuntungan. Jadi selain dia mendapatkan keuntungan, dia juga bisa mengimbangnya dari keuntungan. Itu nama required rate of return atau tingkat keuntungan yang disediakan. Nah, biaya modal di sini, cara menghitungnya cara menghitung itu berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biasa dalam perusahaan itu disebut sebagai biaya modal individu. Jadi biaya modal itu bukan serentak dalam perusahaan ini harus tidak, tapi harus dipisahkan atau harus dijelaskan. Ini sebagai produksi dia menggunakan dana sekian, bagian pemasaran, bagian misalnya keuangan, bagian administrasi. Ya, jadi dia hitungnya tidak bisa serentak, tidak bisa sekali. Perusahaan tidak bisa tahu kalau dia tidak bisa. Ya, maka cara menghitungnya ya harus dipisahkan untuk masing-masing sumber dana. Oke, ini ada kata namun. Ya, ini ada pantangan. Ya. Namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal
rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang ya. Jadi nanti bisa baca ulang. Namun jika perusahaan dia menggunakan sumber modal, maka biaya modal, ya, artinya begini, kalau perusahaan dia mau menggunakan sumber modal, maka cara menghitungnya menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang itu naik perusahaan biasanya sehingga masalah tiba-tiba perusahaan itu rugi. Itu kan yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Itu kurang lebihnya. Bisa dipahami ya, dari konsep mereka. Nah, lalu kita menggunakannya biaya modal rata-rata tertimbang yang di atas. Nah, itu disebut dengan WAC. Ya, jadi biaya modal cara menghitungnya, ya, atau bagaimana ini dia disebut sebagai WAC. Atau ilustrasi atau contoh kasus. Nah, di sini contoh kasus misalkan perusahaan itu mengerjakan proyek jangka waktu itu tidak terbatas. Artinya ada perusahaan dia membuat proyek atau menjalankan proyek yang waktunya itu tidak terbatas. Oh, bisa ini hari, oh, bisa tahun depan, atau bahkan bisa sampai jangka panjang. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama bahas tentang sumber pendanaan jangka panjang. Nah, ini kita lanjutkan. Yang tidak naik itu 100%. Artinya jangka waktunya tidak menentu. Berarti yang harus bisa naik kalau bisa 100%. Ya, ini kasus saja misalnya kasus. Dengan menggunakan utang yang membayarkan tingkat bunga sebesar 20% per tahun. Maka pertanyaannya, berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi utang? Nah, maka cara menjawabnya, ya, jadi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi utang adalah persen dari kasus ini. Nah, ada 20%. Oke, biaya modal tersebut atau biaya modal utang tersebut itu 20%. Nah, 20% itu sebelum pajak. Nah, misalkan apa ya? Nah, itu sebelum pajak. Proyek tersebut itu harus menghasilkan minimal keuntungan bersih harus 20%. Agar apa? Agar bisa menutup biaya utang. Di mana perusahaan sudah tidak bisa dapat minimal. Yang penting utang yang sudah dipinjam itu tidak bisa dapat kembali. Jadi kalau dia sudah bisa modal, itu kurang lebihnya. Ini contoh kasus saja yang terjadi atau ilustrasi untuk biaya. Ini ada penjelasan lagi saya bahwa biaya modal individual, ya, atau yang tadi itu ada 4. Yang pertama kita bisa biaya utang, biaya saham preferen, biaya saham biasa dan biaya saham biasa tarik. Ya. Kalau saham preferen itu sama apa? Saham istimewa. Ini yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama itu biaya utang. Nah, ini biaya modal yang pertama kita bahas itu biaya utang. Oke, biaya utang di sini itu penggunaan utang sebagai modal itu bisa menurunkan laba atau keuntungan atau penghasilan yang ini penjelasan kita tentang biaya. Biaya modal dari penggunaan utang harus digunakan atau dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut. KD itu sama dengan KB dikali 1 itu apa? 1 itu menunjukkan apa? Kenapa dalam formula itu ada 1? Ya karena jadi menunjukkan jangka waktu kan sudah 1 tahun. Jadi kalau misalnya dalam formula 1 ini sebenarnya tidak perlu ditulis. Ya, tapi karena 1 itu ya sudah tahu proses 1 tahun 1 tahun. Jangka waktu efektif 1 tahun. Ya, dicurangi dengan teks itu pajak. Oke, maka keterangan tentang tadi itu merupakan biaya utang setelah pajak. KB, ya, kalau menghitung biaya utang setelah pajak sederhana itu berarti KB atau biaya utang sebelum pajak itu dikali dengan
1 tahun dikurangi dengan pajaknya. Ya, jadi cara menghitung biaya. Oke, ini kasusnya seperti ini. Misalnya, ini contoh kita modal perusahaan itu tanpa utang. Misalnya di sini PTA itu menjalankan proyek senilai 100 juta rupiah. Seluruh modalnya sendiri. Ya, jadi PTA ini menjalankan proyek ini pakai modal sendiri. Dia tidak mempunyai orang lain. Oh, itu ada yaitu sebesar 100 juta. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, lalu tingkat dengan tingkat pajaknya itu 15%. Nah, maka apa? Saling tadinya seperti ini. Nah, jadi itu penjualannya. Jadi yang dimasukkan dalam biaya itu yang pertama penjualan. Penjualannya sebesar didapat dari mana? Ya, ini contoh kasus jadi seperti kita kan tadi dari misalnya di sini, dari penjualan pada PTA itu 200 juta. Dia mau menjual itu 200 juta. Dia harga pokok penjualannya itu sebesar 100 juta. Oke. Iya dong? Nah, maka penjualan dan harga pokok penjualan itu disebut hasil itu merupakan apa? Bisa paham ya kayaknya? Lalu setelah itu laba total ditambah poin kurang. Nah, dikurangi dengan biaya. Ya, dikurangi dengan biaya umum, artinya biaya lain. Ini kan kualitasnya begini. Oh, yang saya jual itu misalnya 200 juta. Saya punya harga pokok penjualannya itu 100 juta. Ya harus dikurangi untuk mengurangi laba kotor atau bisa mengetahui jadinya laba kotor. Yaitu sebesar sekian. Lalu harus itu laba kotornya harus dikurangi dengan biaya lain atau biaya umum, administrasi dan lain-lain. Artinya ada biaya-biaya yang terkait juga. Oh, ini maka hasilnya itu merupakan dari laba kotor dikurangi dengan biaya hasilnya merupakan laba sisa dulu bunga dan artinya sebelum bunga dan balik ya sudah punya labanya sebesar laba. Ada bunga kok? Ada bunga ya tidak ada secara langsung dikurangi dengan ya baru pajaknya kalau kita mengikuti pajak sekitar 15%. Tingkat pajak dapat dikali dengan 80 juta, artinya sebesar 12 juta. Nah, dari laba sebelum pajak dan pajaknya kalau sudah dikurangi, maka hasilnya merupakan laba bersih. Itu sebesar yang ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan bertanya. Ini saya hasil yang dalam penduduk dari depan. Apakah itu hasil yang tidak hasil laba berbeda atau depan? Oh, yang ini kan, yang ini. Ya, oke. Ya, kalau omong juga, ya kita omong apa? Tapi ini kan pajak penghasilannya kan 15%. Dikali dengan laba sebelum pajak. Nah, dari laba sebelum pajak ini. Nah, jadi jangan itu tidak salah. Karena yang kita mau tahu kan pajaknya 15% dikali dengan laba. Jadi 80 dari sini dari laba sebelum pajak. Maka hasil itu merupakan laba bersih pada PTA dengan proyeknya itu senilai 100 juta dengan tingkat pajaknya itu. Oke, ada lagi Pak? Bisa dipahami ya pajaknya? Ada lagi. Oke, kalau tidak ada, ya, ini ada contoh kasus. Yang misalnya PTA itu menjalankan proyek senilai 100 juta rupiah. 50%-nya itu berasal dari
utang bank dengan bunganya itu 10%. Tingkat pajaknya itu adalah 15%. Maka cara mencarinya kurang lebihnya seperti yang tadi. Ada yang bisa jawab, ada yang bisa kerjakan setelah. Kalau mau kerja, silakan. Coba kalau nanti, kurang lebihnya seperti kita kemarin. Nah, jadi intinya, ini KPI itu dia menjalankan proyek 100 juta. 50%-nya itu berasal dari utang bank dengan bunganya 10%. Tingkat pajaknya itu sebesar 15%. Maka cara mencarinya adalah kita berikan aplaus. Bisa dipahami ya, gampang saja. Cara membuat cara menyelesaikan soal atau kasus ini biaya. Ini yang jelasnya. Ya, jadi itu PTA itu menjalankan proyek senilai 100 juta rupiah. 50%-nya itu berasal dari utang bank. Yang dari perusahaan ini dia akan melakukan pinjaman kepada bank, yaitu sebesar atau dengan bunganya itu 10%. Perusahaan tersebut dia harus bayar 10% kalau misalnya kita masuk. Ada kayak bunga sebesar 10%. Tingkat pajaknya dengan tingkat pajaknya itu sebesar 15%. Nah, harganya sudah penjualannya kita 200 juta, APP-nya 100 juta. Kurang lebihnya tidak ada beda ya dengan kasus kita. Laporan ini sebesar 100 juta. Di aktivitas itu 80 juta. Cukup sampai di sini karena ada bunganya. Kalau tadi kan bunganya 0. Ya, maka ini ada bunga. Kasus ini ada bunga. Bunganya sebesar 10%. Nah, bank itu dia memberikan bunga kepada pinjaman sebesar 10%. Dikali dengan 50 juta didapat dari gampang. 50 juta didapat dari ya, bagaimana? Nah, tambahan itu kan dia ada proyek 100 juta, berarti 50% atau 100 juta, 50% itu 100 juta. Itu sama dengan 50 juta. Bunga 10% dikali dengan 50. Hasilnya itu sebesar 5 juta. Maka dikurangi itu merupakan laba sebelum pajak. Oke. Terus apa dia tadi? Pajak itu 15% dikali dengan 75 juta. Maka hasilnya itu merupakan laba bersih untuk PPA, yaitu sebesar 3,75. Gampang ya, jadi kalau ada kasus seperti ini bisa dipahami ya sampai sini. Kalau ada kasus seperti ini, tolong dikerjakan dengan baik. Nanti dicatat. Nanti kalau setelah ini saya bisa kerjakan PowerPoint terus tolong diselesaikan. Oke. Nah ini ada biaya utang. Nanti cost of debt itu dengan menggunakan uang, maka kita dapat menghemat pembayaran pajak. Cara penerimaan pajaknya sudah 12 juta tadi, ya, 12 juta. Oke, 12 juta dikurangi dengan 10%.
11. Ini 12 juta ini ya dikurangi dengan 11 juta ini. Ya, maka perusahaan itu bisa menghemat pajaknya itu sebesar 250. Nah ini itu kalau perusahaan yang mau menghemat pajak itu biaya. Ya, kalau pajak mengurangi biaya itu kan sudah kurang lebihnya seperti itu. Ya, biaya bunga atau biaya itu kan sebelum pajak dikurangi dengan penghematan pajak yaitu 250.000 di atas angka itu merupakan biaya bunga yang sebenarnya atau biaya utang secara pajak. Ya, bisa ya. Jadi jika dinyatakan dalam presentase, maka biaya utang sesudah pajak itu sama dengan 4,25 juta. Ya, kan tadi kita ya sudah dibagi dengan 50 juta yang tadi. Nah, dibagi dengan 50 juta yang 100% dikali dengan 50%. Ya, baru dikali dengan 100% karena modalnya dia punya biaya bunga atau tingkatnya tidak ada persentase. Ya, berarti ini dikali dengan 100% karena dia mencari persentase. Jadinya tingkat pajaknya tetap maka tingkat pajaknya atau dia itu setelah pajaknya itu sebesar 8,5%. Setelah itu baru masuk dalam jadinya formula tadi. Ya, dari tadi itu apa formula? Tadi itu dikali dengan 1 dikurangi dengan T. Jadi 0,10 ya, tadinya kan sebelum pajak di atas 10%, 0,10 dikali dengan 1 kali dikurangi dengan pajaknya itu sebesar 15% atau 0,5 sama dengan 0,085 atau kalau kita presentasinya sudah 0,085 kali dengan 100 maka hasilnya itu 8,5. Bisa dipahami ya kayaknya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini ada contoh kasus ya, misalnya PPADC ini mengajukan pinjaman ke bank dengan kurang lebihnya yang tadi saya sudah jelaskan itu bisa dipahami. Nah, ini menyesuaikan. Jangan saya pilih poin, tolong. Terus ada biaya utang obligasi. Nah, biaya utang obligasi itu tidak perusahaan bawa ini dipelajari saja ya. Tapi saya, ini volumenya tadinya sama dengan ini biaya keuangan tahunan tambah dengan MV dikurangi dengan PV dibagi dengan N itu obligasi. Dan ini kita tentang biaya utang obligasi. Oke, maka kasusnya seperti ini. PPADC itu memperoleh modal dengan menjual obligasi yang jatuh tempo itu 5 tahun. Itu bagi nilai nominalnya 10 juta. Dengan kupon rate tahunannya 10%. Jika obligasi tersebut terjual dengan harga 9.500.000 ya, berapa biaya utang obligasi tersebut jika diketahui tingkat penghasilannya itu 15%. Maka itu sudah masukkan formula tadi. Ini KB itu sama dengan INT-nya berapa? Atau ini? Itu 1 juta rupiah tambah dengan 10 juta dikurangi dengan PP-nya itu sebesar 9.500. Lalu dibagi umur obligasi kan 5 tahun, dibagi dengan 5, lalu dibagi dengan PP-nya kan ada 10 juta. Lalu 10 juta ditambah dengan 9.500 lalu dibagi dengan 2. Nah, maka hasilnya itu ya sudah sama dengan 0,1128. Ya. Jadi cara baca ini kan kalau misalnya baca nominal ini jangan baca tinggal 0,1128 jadi 0,1128. Orang ekonomi jadi jangan salah baca. Misalnya orang ini 0,1128. Itu jadi semuanya bisa masuk. Nah, dan kalau sudah di belakang koma, angka di belakang koma itu bacanya apa?
Oke. Jadi KD-nya itu sama dengan KD kali kita harus pengumpulan KD. Misalnya contoh kasus PT ada itu menjalankan suatu proyek yang komposisi biaya awalnya seharusnya. Ini dari komposisinya misalnya satu ini contoh. Nah, oke. Nah dari situ perusahaan maka jika pajak penghasilan yang dibayarkan 40%, ya maka cara yang pertama itu jika dia dari proporsi modalnya itu sudah masukkan seperti ini. Jadi ada hutang, saham preferensi dan juga saham biasa. Ya, biayanya itu sebesar 4,2%. Didapat dari mana? 4,2. Itu sudah dia definisi. 7%. 7% itu menunjukkan biaya modal, ya dikali dengan 1 tahun dikurangi dengan gambaran dana, maka hasil itu 4,2%. Masukkan di kita, ya. Saham preferensi, nah sudah masukkan kasih tinggal saja. Karena apa? Ini menentukan pilihan hutang, jadi harus dimasukkan. Ya, kalau dia modalnya 7%, dia sudah dikali karena pajak yang harus dibayarkan. Kalau orang pajak yang harus dibayarkan berarti perusahaan hutang dong. Tapi karena saham preferensi yang telah biasa dari kasus ini tidak ada informasi, maka tidak dimasukkan. Biaya modal yang 9 juta, jadi saham biasanya tetap dimasukkan. Proporsi modalnya yaitu 35%. Itu sudah kasih itu bisa proporsinya. Karena yang mau dicari ini kan ini. Kenapa ini? Ya karena kasusnya seperti ini. Dia ada hutang sebesar 40%. Oke, ya, dari proporsi modalnya itu seperti sekian. Setelah itu setelah ditanya yang digunakan untuk proporsi modal kan, untuk biaya. Kenapa dijumlahkan? Kenapa dijumlahkan? Karena nanti akan dihitung pada apa perhitungan ini. Jadi harus dijumlahkan supaya nanti bisa menghitung dengan biaya modal atau perhitungannya bisa diketahui. Oke, ya. Jadi itu dilihat dari apa pajak penghasilan yang ada hutang. Terus yang kedua, jika dilihat dari jumlah biaya, maka jumlah biaya kita masuk ke keterangan hutang, saham preferensi dan saham biasa. Itu juga jumlah modalnya berapa? Jumlah modalnya sama atau jumlah. Nah, dimasukkan sudah di sini. 35, 15 dan 50 juta. Ya, biaya modalnya 4,2%. Jadi ini, ya karena sudah beda, hutangnya sudah dikeluar. Oke, ya, 9%, maka jumlahnya sebesar berapa? Nah, ini dikali ini ya sudah sekian, ini dikali ini sekian, ini dikali ini sekian. Maka jumlah itu sudah dimasukkan dalam perhitungan WOS atau rata-rata perhitungan. 10, sekian ini. Nah, ini dibagi dengan 100 juta yang tadi itu penjualan. Ya, lalu dikali dengan 100%. Kalau kan orang persentase, maka WOS-nya itu sebesar 10,32%. Oke, kalau tidak ada soal yang berikut ini dan juga soal kedua juga dikerjakan di rumah. Jadi tidak ada berapa soal. Minggu depan sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya kita akan mahasiswa berkumpul ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya yakin ya kita cukup sampai sini. Minggu depan baru kita lanjut untuk pertemuan yang berikutnya. Materinya saya akan share untuk pertemuan minggu depan juga saya